Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman semua, kali ini Kongs Wijaya si youtuber gembel ingin mengupload atau menceritakan kisah tentang pusaka keris yang kami miliki dan perbincangan saya bersama ibu kandung saya yang sedikit mengetahui sejarah keris pusaka itu yang ada di keluarga kami gitu teman-teman. Mari dengarkan ya perbincangan saya dengan ibu saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Coba lagi ceritain dari pertama sekali mah, yang kotak-kotak, dari yang bunyi atau goyang dia bergerak sendiri itu keris. Iya, yang mama rasakan ya, lihat nggak denger ya itu. Tadinya kan mama sih lihat nggak ada melihat sesuatu, biasa-biasa aja soal keris itu, nggak melihat aneh, nggak melihat apa. Tapi mama tahu itu harus turun ke anak perempuan gitu. Harus Karena diurus sama perempuan, generasi perempuan gitu ya. Hah? Harus diurus sama generasi perempuan terus. Itu karena itu keris kemakmuran rezeki gitu. Nah di sana jadi harus perempuan. Dan nantinya memang udah diomong-omongin nanti ke mama gitu, kami tuh gitu. Ya mama sih dalam hati ketawa-tawa aja karena mama nggak terlalu yakin gitu. Nah itu kedengar kletak-kletak, nenek masih sakit tuh, masih ada. Tapi nenek jawab itu masih cek kan, suka buntat-buntutnya itu dibunyiin tuh. Biasa aja. Terus yang diurus setiap ada ketentuannya, harus dimandiin, harus apa ya, dijalanin. Yang ngejalanin selalu Jakar. Iya, Jakar yang ngeritualin. Ritualin soal apakannya, minumnya segala. Dan tiap hari yang tiap hari ngasih makan minumnya. Kok ada bulan-bulan apa gitu, bulan ngebersihin keris tuh apa sih? Kalau mandi satu suro, kalau tahu gitu. itu pernah selalu ikutin. Kalau dimandiin satu suro, satu Muharram itu dimandiin ya, tentu selalu ikutin tuh Jakar. Terus yang istimewanya lagi, nenek tuh nggak pernah kekurangan, makmur, betul-betul makmur. Makmur, jadi kaya. Makmur, udah nggak ada kakek seberapa puluh tahun, udah nggak ada kakek, tuh nggak ada pahitan lah Haji Ipar tuh, selalu makmur. Dan banyak sekali dia menampung saudara-saudara, ponakan-ponakan, menghidupi lah. Murah gitu, nenek mah murah rezeki, bagi malah bapak membagi. Itu bukan cuma itu, kemana-mana nenek mah makmur dia. Makmur gitu, makmur. Terus itu berkah lah gitu maksudnya. Itu aja. Nah giliran nenek udah nggak ada, disitulah bingung kemana mama nggak berani. Gila, nenek meninggal. Nenek meninggal loh, nggak berani. Terus Itu mau apa sih namanya, ngasih lempar-lemparan lah gitu ya, kok siap aja ini tapi harus ame ya segala lah gitu. Tapi bagaimana mau ngurusinnya, nggak bisa, nggak ngerti. Tapi harus perempuan gitu. Ya nggak tahu terus akhirnya kemana-mananya itu. Ya segala kerika mah nggak tahu. Kalau ke Jakar ya mama ke Jakar tahu. Tapi kalau kerika nggak tahu. Pertama sekali yang waktu yang pernah nyaksiin langsung, begitu nenek meninggal, Wak bukan hanya ngambil surat-surat tanah nenek, bukan hanya itu, tapi juga ngambil keris. Karena sebelumnya mama udah ditawarkan, mama kan nggak mau. Jadi sama Uwa laki diamankan lah, diambillah dulu kan ke Uwa. Setelah itu mereka kok di keluarganya itu panas dulu hawanya kan, berantem dulu, pada sakit ya kan. Akhirnya diserahkanlah ke Jakar ya kan. Nggak lama Jakar karena masalah apa juga sakit-sakitan juga anaknya kan, ya kan, dikembaliin lagi ke Uwa, dipeganglah sama suaminya Rika ya kan. Karena pada sakit-sakitan juga, anaknya Jakar udah sakit parah kan. Nah, kira dikasihlah ke ke suaminya Rika, yang katanya sih notabene ngaku-ngaku suaminya Rika bisa lah, orang pinter lah gitu kan. Ngaku-ngakunya lah bisa gitu katanya kan. Tapi nggak lama si Rika dan anaknya juga kan sakit-sakitan melulu ya kan. Tapi belum dikasih ke si Jakar. Nah disitulah peran Keke
Nah, ambil, suruh jakar, urusin lagi, nanti Pran ambil. Gitu. Itu kan proses lama itu, ngebujukinnya kan, ngebujukin uaknya kan. Tapi akhirnya berhasil lah dipegang lagi sama jakar. Nah, nggak lama, kurang lebih berapa minggu kemudian, Pran punya kesempatan kesana lah ngambil, gitu. Itu prosesnya, tapi proses misterinya tadi itu. Iya, pada waktu sering kosong kan TK itu, Mm-mm. udah di tangan siapa itu mama lupa. Mm-mm. Nggak mungkin ditinggal, udah di tangan siapa. Itu masih terlantar, ditaruhnya di kendi beras, di kamar almarhum nenek. Tapi terlantar. Gitu. Nenek waktu udah sakaratul maut, pokoknya udah sakit parah aja juga, itu ditaruhnya di kendi beras. Nenek kan punya kendi beras yang gede tuh, Tak gentong dong. gentong maksud Pran, gentong beras, ditaruhlah di situ sama beras-berasnya, ya kan, di kamar almarhum nenek itu ditaruhnya selalu di situ. Bahkan waktu pada sakaratul maut nenek sekalipun, ya kan, nenek nggak mati kan, ya kan, mati hidup Pran. Deden tuh yang paling heboh, meninggal mati hidup sampai akhirnya kita berinisiatif sama Jakar, manggillah orang pinter yang dikenal Jakar. Akhirnya dirukiah lah itu keris kan. Akhirnya nggak lama, berselang berapa hari kemudian baru benar-benar meninggal nenek. Gitu. Ya kan, masih inget nggak? Oh iya, tuh waktu dulunya sayang ya, mama masih kecil sih. Waktu sebelum Nyak ya, Nyak tuh kan berarti apa ya? Neneknya Uyut mama tuh ya. Pran, neneknya mama. Neneknya mama. Naruhnya di pangkeng, tau nggak pangkeng? Nggak tahu Pran. Kamar khusus untuk Lumbung beras. lumbung beras itu. Iya betul, Pran ingat Taruhnya itu. di situ. Nah itu di tempayan itu yang gede itu di sana. Dan harus deket beras. Memang di Iya. dalam berasnya. Harus di dalam beras itu. Makanya kan itu lambang kesuburan di situ, lambang kemakmuran. Nah Kendi. itu dikunci terus itu. Mama hanya sekali-sekali aja ngikut begitu aja tanpa nyelidik, bukan untuk nyelidik, tapi tahu di situlah tempatnya. Kata nenek sih ngomong gini, ya kenapa sih itu di situ dikunci terus, kenapa sih itu ya tempat ini, kata tempat. Ngomongnya siapa ya, nenek lupa kata-katanya itu. Tuh nanti ini juga kata ada apa, nanti diapain gitu kan nenek, sekali waktu dilihat gitu, diapain ya dia itu kali ya, di Rukiah. kali yang rukiah itu. Nah itu begitu aja mama tahu. Saya mama masih kecil sih, masih Gentong berasnya juga masih dilanjutkan setelah Uyut meninggal. Gentong berasnya juga masih ituin ke nenek. Nah, waktu masih rumah yang di depan. Nah, enggak, di rumah depan pas udah lama juga ya, pecahkan tuh gentong beras. Hancur. Pas mau pindah kalau nggak salah ke rumah belakang, akhirnya digantilah sama gentong plastik. Waktu pas pindah ke belakang, ingat semua itu Pran tuh, ingat lah, pokoknya tahu deh. Jadi kayak gitu. Dan memang energinya gila itu, sadis, energinya berat. Walaupun Pran waktu itu belum punya indera keenam ya, tapi orang awam pun juga ngerasain nggak beres lah gitu, nggak beres gitu. Nah pokoknya kayak gitulah intinya ya. Jadi yang mama rasain misterinya cuma di situ doang, dia bergerak sendiri ya. Pran juga, Jakar juga. Waktu yang udah Pran ambil alih tuh di 2016-an itu, kan sempat sama Pran sempat kepegang sebulan lebih itu. Karena Pran nyari orang yang mau mengurus atau terserah mau dibinasakan atau apa. Pertama kan Pran rukiah sama guru rukiah yang pernah Pran bawa ke rumah juga kan. Ingat nggak tuh? Sebelum Orang Kristen itu, ah? orang Kristen. Kok guru rukiah orang Kristen? Ada Yang yang siang, dibawa ke rumah. iya, bukan yang Kristen, bukan yang siang-siang yang dari pesantren di Munjul, pesantren apa sih namanya lupa. Yang semua kita di rukiah siang-siang, inget nggak? Nah sebelum itu, Pran tuh diem-diem udah melarung sama Pak Kiai itu, udah pernah larung ke Cilincing. Hanya 24 jam kemudian balik lagi itu keris. Itu akhirnya Pran berprinsip nih, kalau balik lagi udahlah biarin lah, yang penting keluarga jangan kena gitu. Makanya Pran berinisiatif manggillah beberapa guru rukiah kan, termasuk salah, ya bukannya salah sebenarnya, guru rukiah tapi sayangnya maaf ya, beda agama, bukan Islam. Tapi yang terakhir kita kan yang Islam, yang Pak Kiai itu lagi kita kan sebut rukiahan.
siang-siang tuh semua kayak gitu. Tapi itu keris balik lagi, akhirnya kan mencari akal bagaimana, akhirnya teleponin pernah WA-WA-in lah teman-teman semua itu yang pernah kenal, siapa yang sanggup ngurusin ini keris, mau dibinasain mau diapain terserah, tapi pernah kasih tahu resikonya bakal begini penjelasin. Nah datanglah teman-teman itu kan, Kemakmuran nggak dibilangin? udah pernah ceritain kalau bisa ngurusnya, kalau memang kamu mau, tapi pernah nggak berani ngomong gitu, nggak berani ngomong itu. Ngomongin aja. Pernah bilang pernah nggak berani. Oh Nanti dia nggak jahat. salah, musyrik tetep mah, itu yang pernah jaga. Pernah nggak omongin ini keris dari leluhur gini pernah bilang ini ada pokoknya ada energi kerasnya lah, pernah hanya bilang gitu, siapa yang sanggup. Pernah nggak berani ceritain itu karena pernah udah khawatir musyrik. Bahkan waktu pernah manggil guru ruqyah aja, kiai peran itu aja kan, semua foto-foto tuh nggak boleh dipajang, apa khususnya foto-foto yang udah meninggal kan nggak boleh dipajang. Kan mama udah sempat gitu, sekarang dipajang-pajangin lagi semua. Nah itu karena ada satu aliran, ada dua aliran. Enggak mah, memang begitu Islam yang benar, Islamnya Arab Saudi itu begitu. Mama coba bertamu ke orang-orang Arab asli, tuh dicondet banyak banget orang Arab, nggak ada tuh masang foto patung apa segala macam, nggak boleh. Itu di surah Al-Baqarah aja ada, di surah An-Naml ya Faria ada, Ali Imran juga kalau nggak salah ada. Nggak boleh patung segala macam tuh nggak boleh, di Al-Baqarah ada udah jelas gitu. Memang nggak boleh, bukan aliran ini aliran itu, surah Al-Baqarah menyatakan tuh nggak boleh. Bukan, maksudnya dari soal turun temurunnya itu, dalam pengertiannya itu yang dikasih taunya selama turun temurun itu. Soal musik apanya kita kan nggak tahu, anak-anak itu Kalau perang karena udah tahu makanya promo hilangkan itu, karena perang tahu, cuma kan susah banget untuk meraih keris itu, masih di keluarga besar, tapi perang terus kekeh berbulan-bulan kan ngebujuk mama ambil itu keris ya kan. Karena kan ini nggak bener gitu loh, ini nggak bener. Lebih baik kita hidup melarat, tapi sarungnya masih ada kan ya? semua makasih ke temen, semua makasih ke dia, peran hibahin ya keseluruhan lah. Itu di sarungnya aja itu juga ada, jadi ada 2 jin di situ. Yang bunyi itu justru itu kok sarungnya itu kotak-kotak gitu. Iya, karena apa? Karena nggak dimasukin, harus dimasukin. Di kerisnya itu nggak boleh keluar dari sarungnya. Nah, di dalam kerisnya masuk, dekat ke sarungnya itu, tapi sarungnya digerak-gerakin sama keris itu. Iya. Pokoknya ada 2 jin di situ, di kerisnya dan di sarungnya. Nah, kalau intinya yang adanya di kerisnya, makanya kerisnya tuh nggak boleh dibuka. Kalaupun boleh dibuka, harus ditusuk masuk ke berasnya, beras merah gitu, bukan beras biasa, beras merah. Makanya kan akhirnya udahlah, bukan peran tujuan musyrik ya waktu itu, untuk sekedar menyelamatkan keluarga dulu. Peran kan bela-belain beli beras merah, setiap hari diganti, peran tusukin itu keris ke beras merahnya sampai menemukan orang yang tepat yang memang merasa sanggup untuk dihibahkan ke dia. Peran sempat sebar ke Facebook apa, malah ada yang nawar 1 miliar segala macem. Ya pernah nggak mau, orang pernah bukan buat jual, nggak bisa dijual itu. Jinnya tetap di kita, paling badannya doang, si kerisnya doang yang memang ke dia, tapi jinnya tetap di kita. Itu harus dimusnahkan atau dikembalikan ke alamnya itu jin. Awal sekali kan pernah mulai dengan melarung itu ke Laut Cilincing bersama Pak Kiai. Lupa pernah namanya kiainya siapa, pernah lupa deh tuh, guru peran itu. Nggak berhasil, 1,24 jam balik lagi. Akhirnya Pari, gimana kalau itu beli sekarang kan kemalaman? Akhirnya satu-satunya udahlah peran hibahkan aja ke orang yang merasa yakin bisa gitu. Terserah sama dia mau diapain, tapi peran ceritain, peran kasih tahu resikonya biar mereka enggak merasa dijebak gitu. Peran ceritain resikonya begini. Jangan main-main lah pokoknya begini. Satu orang akhirnya datang kan siang-siang pakai Innova terbaru tuh waktu itu. Mama juga ada kan, mama juga ikut apa namanya, nerima dia kan, dia sebagai tamu datang kan, yang dia ngaku juga seorang ahli ibadah lah, ya kan, ulama dari Tomang. Iya udah, setelah itu udahlah proses hibah, dia memberikan uang ijab kabul 50.000 ya kan. Ternyata dibawakan sama dia, 3 bulan kemudian meninggal. Tapi Pran belum tahu itu, di 2019 Pran belum tahunya.
informasi itu justru dari istrinya, karena istrinya baru menemukan komunikasi Pran sama suaminya itu almarhum itu di 2019. Istrinya sempat nelpon Pran nuntut. Terus memang silakan aja tuntut, udah jelas kan di komunikasi saya sama Mas ini, Pran kamu sebut ya, tuh ada fotonya masih ada. Sama Mas ini bagaimana, saya nggak ini saya jelasin semua, saya juga hibah bukan apa-apa, akhirnya dia nggak jadi nuntut kan istrinya gitu. Terus percayaannya itu bagaimana ceritanya gini nih, terus dia bilang kurang lebih setelah suami saya nerima itu 3 bulan kemudian meninggal mendadak di dalam mobil dalam perjalanan gitu. Padahal dia sehat walafiat, kok bisa gitu, kenapa coba tuh pernah bilang gini, coba jujur sama mama saya bagaimana sih sebenarnya. Suami saya sering membawa kodamnya, kerisnya memang ditinggal di rumah tapi kodamnya dia sering masukin ke mulut katanya. Katanya situ kodam. Kodam tuh jin. Kodam itu jin kalau kata orang musyrik ya, jin pendamping. Ngapain kita pakai pendamping jin? Cukup iya. Allah. Nyak tuh suka ngomong sendiri di dalam kamar yang suka taruhin dia. Ngomong sendirinya. Namanya pernah dikira kalau kata leluhur dulu yang mama ingat dikasih namanya siapa? Siapa ya? Sri Rezeki. Enggak tahu ya. Iya, bukan. Siapa? Oh iya tunggu. Oh, Sri memang ada Sri iya. itu. Karena itu kan nama aslinya pernah ngomong kasih tahu. Bukan nama beras, nama iya, padi. Sri Rezeki. Nama padi. Sri Rezeki. Sri emang Nyai Sri. Nyai Sri Rezeki. Kalau keluarga ya kan, tapi aslinya namanya Pran udah tahu, karena kan komunikasiin sama dia, ajak ngobrol waktu udah di tangan Pran, sambil Pran sedang mencari orang yang mau ngurus ini keris, gitu. Jadi kayak gitu kejadiannya. Makanya nenek tuh buyut tuh, kalau makan beras nasi sebutir aja harus dipungut, nggak boleh dibuang. Nah kalau itunya benar, karena siapa tahu di situ ada nilai keberkahannya, tapi itu musyrik karena tetap dia mencari kemakmurannya melalui media jin keris itu. Nah sebelum Uyut di generasi ke atasnya lagi ada yang akhirnya diturun ke Uyut, pernah dengar nggak? Kita masih kecil nggak ngerti ya. Kau pernah tahu itu sebenarnya keris itu udah diturunkannya ya dari masa, jadi itu keris pemiliknya dulu adalah namanya punggawa atau apalah pokoknya entah pengawal, entah pembantu di kerajaan Pajajaran, pemilik awalnya. Jadi kita masih ada keturunan salah satu anggota kerajaan Pajajaran. Nah, itu mama dengar itu. Itu, ya kan? Dari Nyak, ya kan? Nah, Pran selidik semua, bukan hanya selidik, Pran tanya sama si kodamnya. Jadi gitu, jadi si pemilik keris itu adalah salah satu dari punggawa, entah pengawal, entah pembantu kerajaan Pajajaran, pemilik si keris awal. Turun. Pajajaran itu ada hubungannya yang sama macan nggak? Iya, macan putih. Itu Prabu Kanjeng Prabu Siliwangi. Ya kan? Itu disebut-sebut juga. Ya, itu turun-temurun sampai ke Eyang Ramiun, almarhum Eyang Remaya, itu yang makamnya tuh terkenal ya kan. Jadi dikeramatkan kan. Itu kan masih leluhur kita yang terkenal dikeramatkan di sini. Sebelumnya Kanjeng Syekh Juber. Sekarang dikeramatkan di mana? Di situ Keradenan kan? Itu. Bukannya dipindahin? Enggak, masih aktif. Lah enggak, Pak Pranma Faris sempat ke situ ziarah ya Pak ya? Bukan dulunya ceritanya kayak gitu. Enggak, Eyang Ramiun, Eyang Remaya. Kan pada dibongkar-bongkarin kan. Enggak, masih di situ. Pran kan belum lama ini kan ngonten YouTube ziarah kubur ke situ, ke Eyang Ramiun, Eyang Remaya dan Raden Syekh Juber. Di atasnya Eyang Ramiun, Eyang Remaya itu Raden Syekh Juber. Adanya di sebelah keradenan sononya lagi. Itu juga terkenal. Itu yang akarnya sampai ke rumah yang siapa ya? Hah? Ada akar di makam sampai rumahnya itu. Iya, di kuburannya. Itu akar pohon beringin itu. Ya, itu masuk ke rumah bukan? Iya. Itu. Emang masih di situ? Masih. Oh, masih di situ. Masih. Nah, si pohon beringin makam keramatnya Eyang Ramiun dan Eyang Remaya itu dihuni oleh sosok macan hitam. Maksudnya di rumah yang sekarang masih ada rumahnya? Masih.
Itu tanya Pak Ari orang itu mau nonton videonya. Yang Remaya, yang Ramiun. Jadi turunan itu dari mulai kerajaan Pajajaran turun, yang peran sempat udah dapat informasi fiknya, turunlah pokoknya bukan beliaunya ya, tapi dari keluarga Raden Syekh Juber. Setelah itu turun lagi, nah ke yang Remaya, yang Ramiun, yang Remaya lah yang megang. Turun lagi termasuk ke Uyut, turun lagi ke nenek, turun lagi ke mama. Di situ peran stop. Di generasinya mama peran stop. Peran berani-beraniin tuh. Gila banget itu. Jadi kayak gitu intinya, ya udahlah. Itu ngeri, itu ngeri, itu jahat, Itu mama mau tahu peran cerita, tapi peran nggak berani sebut namanya aslinya ya. 6 kali berturut-turut nyebut namanya pasti datang. Makanya Pran nggak berani. Ya Pran hanya kasih tahu itu siluman ular berbadan manusia, berkepala manusia, perempuan, cantik, pakai mahkota. Pernah dengar nggak? Diceritain nggak sama leluhur? Bermahkota emas, mahkota kerajaan, mahkota ratu, emas dan berlian dan intan. Itu dia, tapi berbajunya kebaya hijau. Cantik, cuma berbadannya ular. Dari mulai perut ke bawah ular, perut ke atas manusia, tangannya manusia. Cantik emang. Kalau mau sebut namanya ya, dia pakai kebaya hijau dan bermahkotanya mahkota ratu kerajaan, emas dan berlian intan berlian gitu. Itu kalau sebut namanya nggak berani. 6 kali sebut berturut-turut dimanapun juga, mau tengari bolong, mau di manapun juga nongol pasti. Itu yang pernah sebut nama aslinya ya. Kalau nama yang kita biasa di keluarga kan memang dari turun temurun kan Sri Rejeki, Nyai Sri Rejeki, atau Kanjeng Nyai Sri Rejeki, ya kan biasanya. Ya udahlah kayak gitu. Itu nanti pernah mau ceritain nih, siapa tahu. Itu. Nah itu udah banyak makan korban sebenarnya termasuk yang sakit-sakit kan, keluarganya Uwa sakit-sakitan, keluarganya Rika sakit-sakitan, keluarganya si Jakar sakit-sakitan, di kita juga sempat sakit-sakitan, berpenyakitan semua. Dan itu selalu bergerak kalau nggak diurus, budak, ya kan, dimana juga termasuk waktu dipegang sama Rika, sama suaminya kan begitu juga katanya kan, waktu sama Uwa Uroh juga kan, gitu. Ya udahlah gitu aja. Dek, warung dulu deh. Di apaan? Gorengan. Baiklah teman-teman, segitu aja dulu informasi tentang kisah keris pusaka yang sempat kita miliki. Itulah ceritanya, itu fakta nyata semua ya. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk teman-teman sekalian, semoga terhibur dalam cerita kisah nyata kami ini. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.